Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi video presentasi mengenai analisis limasi kredit dan aksesoris kredit. Nah, di video ini kami juga melakukan praktikum pengajuan kredit di bank berdasarkan jurnal studi kasus pada PT BRI Unit Handal Bakti Barito Kuala. Baik, sekarang silahkan disimak ya videonya. Analis 5C kredit. Analis kredit merupakan sebuah penelitian pada calon nasabah yang mencakup latar belakang nasabah, prospek usaha, jaminan kredit, dan kemampuan nasabah dalam menghasilkan laba. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mencegah terjadinya risiko kredit macet atau kredit bermasalah akibat salah analisis yang disebabkan oleh data-data fiktif yang diberikan nasabah. Adapun penelitian pada nasabah dengan analisis 5C kredit meliputi 1. Karakter. Karakter adalah penilaian atas watak karakter atau sifat debitur. Hal ini sangat penting diketahui oleh perbankan karena dari penilaian karakter ini dapat diketahui sejauh mana itikat atau kemampuan debitur dalam melunasi kreditnya. Untuk mengetahui karakter debitur dapat dilihat dari riwayat hidup atau latar belakang debitur serta reputasi debitur dalam kehidupan pribadinya maupun di lingkungan usahanya. 2. Capacity. Capacity merupakan penilaian atas kemauan seorang nasabah dalam mengelola usahanya serta memperoleh laba sebagai sumber pelunasan hutangnya. Dari penilaian ini dapat diketahui apakah debitur mampu melunasi kreditnya secara tepat waktu atau tidak. Yang ketiga, kapital. Kapital adalah penilaian atas besarnya tingkat modal sendiri serta keefektifan modal yang dimiliki calon debitur pada usahanya. Besar tingkat modal yang dimiliki calon debitur akan membuat bank merasa yakin dalam menyalurkan kreditnya. Untuk mengetahui hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan neraca dan laba rugi serta melalui analisis rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan lain-lain. Yang keempat, kolateral. Kolateral merupakan penilaian atas jaminan yang diserahkan debitur kepada bank atas kreditnya yang diterima. Penilaian atas jaminan yang diserahkan debitur kepada bank antara lain adalah jenis jaminan, status hukum, bukti kepemilikan, dan lokasi jaminan. Yang kelima, condition. Condition merupakan penilaian atas kondisi ekonomi, sosial, dan politik saat ini serta prediksi sektor masing-masing usaha atas kondisi di masa yang akan datang. Prediksi tersebut dapat dilakukan melalui penelitian atas peraturan pemerintah, situasi politik dan ekonomi dunia, serta keadaan yang mungkin akan mempengaruhi pemasaran di masa akan datang. Penilaian atas prospek usaha debitur kedepannya sangat penting dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kredit macet. Berikutnya adalah aksesoris kredit. Nah, bentuk perkreditan ini bervariasi dan dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari jenis kredit dan sifat kreditnya sendiri. Jenis kredit yang diberikan oleh perbankan meliputi berbagai bentuk kredit dan dapat ditentukan oleh objek kredit yang dibiayai bank yang bersangkutan. Di antaranya adalah yang pertama, kredit yang diperuntukkan untuk modal kerja, di mana kredit modal kerja atau KMK ini merupakan bentuk kredit yang telah diberikan oleh bank kepada calon debitur untuk berusaha memenuhi berbagai macam kebutuhan modal kerjanya. Lalu jenis yang kedua adalah kredit untuk investasi, yaitu perbankan mengeluarkan kredit yang ditujukan untuk pembelian barang-barang modal yang digunakan tidak habis dalam satu siklus usaha dan tidak habis oleh proses depresiasi atau penyusutan dengan jangka waktu lebih dari 5 tahun dan kurang dari 20 tahun.
Lalu yang ketiga adalah personal loan, adalah produk bank yang merupakan kredit konsumtif untuk pemenuhan berbagai macam kebutuhan rumah tangga. Lalu jenis kredit yang terakhir atau yang keempat yaitu non-cash loan, yaitu bank memberikan kredit dalam bentuk tunai dan dapat ditarik sewaktu-waktu secara tunai atau melalui pemindah bukuan atau auto debit. Dalam kredit jenis ini juga mengandung suatu pernyataan kesanggupan untuk kepastian pembiayaan angsuran di waktu mendatang. Sedangkan menurut sifatnya, pengelompokan jenis kredit dibagi menjadi dua, yaitu satu, revolving credit atau kredit berulang, yaitu kredit yang teramat cocok untuk kalangan perkebunan, perdagangan industri, kebutuhan sarana, dan prasarana. Jenis kredit ini dilakukan berulang kali dan jangka waktu juga dapat diperpanjang sesuai kesepakatan. Untuk jenis kredit ini, baki debit akan berfluktuasi mengikuti kredit yang direalisasi bank atas permintaan nasabah, yang tentunya disesuaikan dengan plafon dan agunan yang ada. 2. Kredit dengan plafon menurun atau kredit investasi kredit adalah jenis-jenis kredit yang plafonnya menurun secara bertahap sesuai dengan jadwal angsuran yang telah disepakati antara bank dengan nasabah. Pemberian kredit atas dasar plafon menurut ini diberikan untuk pembiayaan deferred cost yang diperlukan oleh nasabah untuk pembelian barang-barang modal yang mempunyai turnover lebih dari satu siklus usaha. Selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Mbak. Ini Mbak, saya mau daftar mau minta pinjaman. Baik Pak, bisa. Kira-kira berapa nominal yang ingin Bapak pinjam? Iya, sebesar 10 juta Mbak. Oke. Kalau boleh tahu, untuk apa Bapak mengajukan pinjaman ini? Untuk renovasi itu toko sembako saya. Bapak ingin meminjam dana dalam jangka waktu berapa tahun Pak? Kira-kira untuk 3 tahun Pak. Dengan apa jaminan yang Bapak berikan? Jaminannya ini BPKB kendaraan saya. Baik Pak, untuk persyaratan peminjaman ini harus melampirkan fotokopi KTP, kartu keluarga, dan surat jaminan yang harus Bapak punya. Apakah Bapak membawa berkasnya sekarang? Bawa Pak. Boleh saya lihat? Baik, silahkan mengisi formulirnya dulu ya Pak. Baik Pak. Ini Mbak formulirnya. Baik Pak, kami akan memeriksa dulu berkas-berkas Bapak dan mempertimbangkan kepada atasan kami. Secepatnya kami akan menghubungi Bapak kembali. Baik Mbak, terima kasih. Sama-sama Pak. Ya, ada apaan ini? Jadi Bu, ada nasabah yang mengajukan kredit bank Berapa nominal yang diajukan oleh nasabah? sejumlah 10 juta rupiah. Rencana akan digunakan untuk apa ya pinjaman tersebut? Rencananya, nasabah meminjam untuk merenovasi toko sembako yang beliau miliki. Baik, boleh saya lihat berkas persyaratannya? Oke, saya akan segera mengirimkan tim analisis survei lapangan ya untuk mengetahui layak atau tidaknya nasabah untuk menerima dana. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Andini.
hasil survei yang telah kamu lakukan? Berdasarkan informasi yang saya peroleh, Pak Tono selaku nasabah dikenal dengan kepribadian yang baik, jujur, ringan tangan, dan tidak pernah ada masalah dengan tetangga ataupun dengan pihak lain. Di lingkungan kerja pun tidak pernah bermasalah. Pinjaman Pak Tono di bank lain juga tidak pernah menunggak. Ini Bu, hasil laporan analisis 5C untuk kelayakan pemberian pinjaman nasabah. Baik, berdasarkan analisis ini, Bapak Tono ini karakternya baik, kapasitinya cukup bagus, terus capital dan condition of economy-nya juga baik, tapi ini kolateral jaminannya tidak cukup ya untuk kredit yang nasabah ajukan. Ya sudah, tidak apa-apa, jumlah taksasi jaminan kan 7 juta rupiah, jadi nasabah masih layak untuk mendapatkan dana sekitar 6 juta rupiah ya. Baik Ica, laporannya saya terima, akan saya sampaikan ke customer service untuk segera mengkonfirmasi nasabah. Terima kasih ya Ica. Iya, sama-sama Ibu. Selamat pagi Pak, dengan Bapak Tono ya? Iya Mbak, selamat pagi. Iya, saya Pak Tono. Baik Pak, terkait pinjaman yang Bapak ajukan kemarin, dengan pertimbangan hasil survei lapangan, kami sudah memutuskan Bapak hanya bisa menerima pinjaman sebesar 6 juta rupiah saja, dikarenakan transaksi jaminan kendaraan motor Bapak yang hanya berkisar 7 juta rupiah. Jadi kami hanya bisa memberikan dana sebesar 6 juta rupiah. Apakah Bapak menyetujui? Oh, iya Mbak, setuju, tidak apa-apa. Baik, kalau Bapak menyetujuinya, saya akan menjelaskan rincian pemberian pinjaman untuk Bapak. Jadi Bapak menerima dana sebesar 6 juta rupiah ya Pak, diangsur dalam jangka waktu 36 bulan atau 3 tahun dengan suku bunga 1,75%. Jadi jumlah angsuran yang harus Bapak setorkan setiap bulannya adalah 271.700 ya Pak. Berkenan menerima dalam bentuk tunai atau via transfer? Iya Mbak. Oh, transfer saja Mbak. Baik Pak, saya akan transferkan sekarang ya. Ini bukti transfernya ya Pak, silakan cek terlebih dahulu. Baik Mbak, saya terima. Terima kasih Mbak. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih kembali Bapak.